nama Tuhan. Selamat sore Victorious Woman yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita mau tinggikan, agungkan Tuhan kita, karena kita tahu, kita percaya kasih-Nya Tuhan yang menjadikan kita ada sampai dengan saat ini. Tuhan kasih-Nya yang melingkupi setiap kita. Mari setiap kita yang bersyukur, kita mau tinggikan, agungkan Tuhan kita. Ya, kasih Allah melingkupi. Kasih Allah melingkupi saya. Yang tidak pernah ada habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Allah yang besar. Terima kasih ya Bapak buat setiap kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kasih yang mengalir dari surga, yang selalu melawat setiap hati kami, yang membuat setiap hati kami. Kasih-Mu yang menjadikan kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari sama-sama kita
keluarga Kristen pada masa-masa pandemi seperti saat ini. Biarlah kita tetap beriman, kita tetap kuat, kita tetap berjuang, dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita boleh menjadi berkat buat keluarga kita, terlebih buat orang di sekitar kita, buat komunitas kita. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Nanti Ibu Antami yang akan berdoa. Kita mau angkat kunci. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami datang sore hari ini Bapa, kami menaikkan syukur kami. Karena kami ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Bapa yang luar biasa buat kami. Karena itu Bapa, kami datang siang hari ini Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan buat apa yang Tuhan Engkau sudah kerjakan bagi kehidupan kami sebagai wanita-wanita berkemenangan di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan, kalau Engkau titipkan bagi kami setiap jiwa-jiwa yang perlu harus kami peduli dengan mereka lewat doa-doa kami, maka sore hari ini Tuhan kami berdoa kiranya Engkau sendiri Bapa yang hadir dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen Bapa, di mana saat ini Tuhan banyak yang kehilangan damai sejahtera, sukacita, pengharapan oleh karena situasi keadaan, sehingga kasih mereka yang mula-mula dengan Engkau Tuhan menjadi pudar, kasih mereka Tuhan menjadi hilang. Karena itu Tuhan kami berdoa Bapa sore hari ini, biar Tuhan Engkau melawat mereka Bapa dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di ibu kota Jakarta, bahkan yang ada di daerah-daerah Tuhan, yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa lawatan-Mu akan sampai kepada mereka melalui doa-doa orang yang sungguh-sungguh. Karena itu Tuhan kami serahkan sore hari ini, biar Tuhan Engkau perhatikan keluarga-keluarga Kristen yang saat ini Tuhan, mereka mengalami pergumulan Tuhan oleh karena masalah rumah tangga, masalah ekonomi, anak-anak mereka Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, hibur mereka, kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka melewati hari-hari ini Tuhan, mereka menjadi kuat Tuhan, oleh karena firman Tuhan ada. Karena itu Tuhan, pulihkan keadaan mereka, kasih mula-mula Tuhan, biar bangkit di dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap tahu, mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Inilah doa kami, inilah harapan kami Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus, khususnya yang ada Tuhan di Bapa keluarga-keluarga Kristen yang
yang ada di Victorious Family ini Tuhan, Engkau pulihkan Bapa di surga jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami serahkan mereka biar Tuhan jangkau kehidupan mereka Bapa, supaya mereka tetap kuat di dalam menghadapi situasi kondisi saat ini Tuhan, yang tidak bisa memberikan kepastian, tetapi satu yang kami pegang teguh yaitu janji-Mu Tuhan yang berikan kepastian bahwa Tuhan masa depan kami bahkan hidup kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, inilah doa kami, inilah harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa yang kurang sempurna ini Bapa, kiranya Tuhan Engkau yang menyempurnakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pada sore hari. Kasih Yesus indah, sungguh indah dalam hadapan kita. Mari sama kita mengatakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Hiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegangan aku sepanjang jalan, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggerakkan hatiku, dalam kasih-Mu ku merasakan. Sekali lagi, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggerakkan hatiku, dalam kasih-Mu ku merasakan. Dalam kasih-Mu ku merasakan. Dalam kasih-Mu Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, siang atau pagi dimanapun kami berada Tuhan, kami datang kepadamu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang senantiasa selalu menyertai kami, Allah Tuhan Yesus yang selalu mendengar doa-doa kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami, bahkan Engkau memegang tangan kami, setiap kami dengan tangan-Mu yang kuat Tuhan. Engkau yang mengurapi, memampukan kami untuk berjalan melewati masa-masa yang penuh tantangan. Engkau yang menaruh iman di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami bukan karena hanya melihat, tetapi karena kami punya iman, kami melihat dengan kacamata-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini setiap kami Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima kasih-Mu yang baru, mengalir kasih itu. Mampukan kami menjadi bejana, to be your vessel Lord, untuk mengalirkan kasih-Mu ke dalam keluarga kami, komunitas, dan dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami hamba-hamba-Mu. Waktu dan ruang tidak membatasi, Engkau hadir di tempat-tempat kami. Urapi setiap kami Bapa, dan urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan, dan berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ya Tuhan.
dan setiap kami yang melayani pada sore pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Boleh lihat tangan-tangan yang penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hari yang luar biasa, semua pada cantik-cantik ya. Oke, hari ini temanya adalah Miracle of Love. Keajaiban kasih, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita diajar tentang kasih, tetapi kita mau lihat ada kuasa di dalam kasih Kristus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Siapa di sini saya boleh lihat yang sudah pada punya cucu? Siapa yang punya cucu boleh lambaikan tangan saudara. Saya mau lihat, oh ya banyak yang udah punya cucu ya. Biasanya saudara, anak-anak yang masih kecil atau cucu-cucu mungkin saudara tahu cerita Beauty and the Beast. Itu cerita dari Walt Disney tentang seorang wanita muda yang dia dari keluarga yang sederhana. Dia itu selalu ingin mencari sesuatu pengetahuan, selalu suka baca dan sebagainya. Suatu hari, namanya Belle saudara. Suatu hari Belle ini sedang berjalan-jalan. Waktu dia berjalan-jalan, dia masuk ke dalam suatu tempat castle. Ternyata waktu dia sampai di castle itu, dia ketemu dengan suatu makhluk yang sangat menyeramkan, pemarah dan sebagainya. Dan dia mau lari, dia mau keluar dari tempat itu, tapi tidak bisa saudara. Dia ditutup di dalam castle itu seperti menjadi tahanan. Dia ketakutan karena makhluk ini galak, garang, pemarah ya. Lihat aja saudara mukanya begitu. Dia takut banget. Tetapi waktu dia sedang merenung, dia merubah cara tindakannya, merubah cara berpikirnya, dan dia mulai menabur kasih saudara kepada makhluk ini. Dia mulai memperhatikan, dia mulai melakukan kebaikan ya, sampai suatu saat makhluk ini mulai terjamah begitu saudara. Karena apa? Karena kasih. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, saudara dan saya, kita melihat banyak orang-orang yang pemarah, banyak orang-orang yang suka sedikit-sedikit, wah garang banget. Tahukah saudara, biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sebenarnya membutuhkan kasih, saudara. Karena itu hari ini, kalau saudara ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Saudara ada di sini karena kita, saudara dan saya diingatkan kembali. Kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Dan biarlah kita menjadi saluran untuk kasih itu. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Belle, saudara, waktu dia terus menabur kasih, ternyata makhluk itu adalah makhluk yang terkutuk. Jadi dia sebenarnya bukan binatang, saudara, tetapi dia itu sebenarnya seorang pria. Bahkan bukan hanya seorang pria, dia itu adalah seorang pangeran, saudara. Karena kasih dan dia makhluk itu merasakan kasih itu, ternyata apa yang terjadi, kutuk itu terlepas, dipatahkan, terpatahkan, saudara. Dan dia kembali menjadi manusia yang sebelumnya. Tentu ini hanya sebuah cerita dongeng, tetapi ada moral cerita yang luar biasa di sini, yaitu kasih. Kasih dapat mengubah segala sesuatu. Biarlah hari ini kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi serap
firman Tuhan itu sehingga kita juga menerima, mengerti dan menjadi bagian dari Tuhan sendiri. Tuhan membesar kapasitas hati kita untuk menampung kasih yang lebih lagi. Karena mungkin suami saudara, mungkin anak-anak saudara, mungkin keluarga saudara yang dalam tanda kutip sulit, yang dalam tanda kutip aneh, tetapi sebenarnya mereka membutuhkan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari siapa saudara? Dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Mari baca bersama-sama. Sebab Allah adalah kasih. Garis bawahi saudara, Allah adalah kasih. God is love. Dan kasih inilah yang membedakan kita dengan dunia, yang membedakan anak-anak Tuhan dengan berbagai kepercayaan lainnya. Karena Tuhan Yesus, dia datang ke dunia untuk memberikan kasih-Nya, untuk memberikan dirinya menebus dosa saudara dan saya dengan tersalib di kayu salib saudara. Karena kasih. Apa yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya, kita sebenarnya tidak pantas untuk menerima anugerah kasih Tuhan Yesus. Tidak pantas, tidak patut. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, kita menerima pengampunan. Kita dilayakkan saudara. Saudara dan saya, kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Begitu besar kasih-Nya. Kasih seperti apa dalam kehidupan kita yang harus kita pelajari. Kita akan melihat kepada firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4. Dan saya mau iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Waktu kita membaca firman ini saudara, kita renungkan apa yang kurang dalam kehidupan kita. Apakah kesabaran, kemurahan? Kita baca dengan seksama, ya, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara yang dikasihi, itulah kasih. Bahkan 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan, dan sekalipun 1 Korintus 13 ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Perhatikan ini saudara, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow, firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak punya kasih, apa artinya? Apa artinya? Kita tahu di dalam masa lockdown, ya saudara, begitu banyak keluarga-keluarga yang tergoncang, bukan hanya ekonomi, bahkan lebih daripada itu saudara, lebih daripada ekonomi. Saudara tahu bagaimana keluarga-keluarga tergoncang, bahkan ada KDRT, banyak yang cerai
saudara, peningkatannya begitu tinggi. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah dalam keluarga, maka keluarga bisa berantakan, saudara. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Allah perlu pegang prinsip kerajaan Allah ini, perlu memegang erat-erat Allah yang adalah kasih. Waktu kita kekurangan kasih, kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan katakan mintalah, maka aku akan berikan. Masuklah di dalam hadiratnya, berendam di dalam hadiratnya. Karena seringkali kita ini, saya tahu, saya banyak sekali tidak sanggup, saya butuh kasih Tuhan. Kalau kita kosong, saudara, bagaimana kita bisa mengalirkan kasih Tuhan Yesus itu? Hari ini kita belajar bagaimana mempertahankan dan membangun kasih dalam keluarga. 3 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, hidup kita harus 3M, memusatkan Tuhan dan kebenarannya. Yang kedua, mempercayai satu sama lain, suami istri harus percaya. Yang ketiga, mau bayar harga untuk keluargamu. Yang pertama, memusatkan Tuhan dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Kita tahu ini, baca bersama-sama saudara-saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus memusatkan, pusat kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Jalan-jalan hidup kita, keputusan yang kita ambil adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita melalui kebenarannya. Firman Tuhan adalah landasan di mana kita tahu apa yang kita lakukan itu benar atau tidak, apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Semua balik kepada firman Tuhan. Kalau saudara dan saya kita tidak punya firman Tuhan sebagai pegangan hidup, bagaimana kita bisa menjadi ibu, istri yang baik bagi keluarga? Karena semua kompasnya kembali kepada firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mempertahankan, dan bukan hanya mempertahankan tetapi membangun kasih dalam keluarga. Mempercayai satu sama lain. Efesus 5 ayat 21. Rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Apa yang terjadi di dalam masa lockdown? Apa yang terjadi dalam pertengkaran antara suami istri? Kenapa itu bisa semakin bertambah-tambah? Mungkin pertanyaannya, apakah kita takut akan Kristus? Kalau kita takut akan Kristus, kita akan minta kekuatan kepada Roh Kudus untuk mengalahkan ego kita dan merendahkan dirimu satu sama lain. Saudara, saya percaya kita adalah wanita-wanita yang diurapi Tuhan. Bukan berarti kita sempurna, tidak ada yang sempurna. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, dengan doa-doa dari sesama saudara, Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa merendahkan diri, menabur kasih. Percaya kepada suamimu. Para suami, percaya kepada istri. Tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalu yang sudah terjadi 1 bulan, 2 bulan, 5 tahun sebelumnya, 20 tahun. Terus diungkit-ungkit. Tidak, jangan saudara. Dan tidak perlu menengok ke belakang senantiasa. Dulu kamu begitu, dulu kamu begitu. Stop saudara. Nanti kita jadi seperti istri Lot yang menengok ke belakang terus, mengungkit-ungkit, mau kehidupannya. Tidak saudara, menjadi tiang salt, ya, statue of salt, tiang garam saudara. Biarlah kita maju bersama Tuhan, bergandengan tangan. Karena itu saya katakan kepada semua ibu-ibu dan oma-oma yang ada di sini, kalau anak saudara mau menikah,
ikuti pre-counseling pernikahan dengan sungguh-sungguh, karena itulah dasar-dasar di dalam suatu pernikahan. Jangan mau cepat-cepat, mau ekspres saja ikut pre-counseling pernikahan. Harus mengikuti dengan baik. Setidaknya ada rambu-rambu yang sudah diberitahu. Poin yang ketiga, saudara, bagaimana kita mempertahankan dan membangun kasih di dalam keluarga. Maukah kita bayar harga? Bayar harga untuk mengasihi di waktu saat seseorang, suami atau anak saudara atau orang tua saudara tidak bisa menerima kasih itu. Rasanya aduh gemes banget. Kembali kita datangnya kepada Tuhan, saudara. Kalau kita datang pakai kekuatan pikiran kita sendiri, tidak akan menyelesaikan. Biarlah kebaikan Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kita. Karena Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, Roma 12 ayat 21. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan akan terjadi seperti cerita Beauty and the Beast. Ya, bagaimana makhluk yang jahat itu, yang sangar, yang galak itu ditaklukkan. Bukan dengan orang makhluk yang lebih hebat, yang lebih kuat. Tidak. Apa yang menaklukkan makhluk yang menyeramkan itu? Ternyata adalah roh yang lemah lembut dan kasih, saudara. Biarlah roh yang lemah lembut dan kasih. Saya berdoa agar setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, wanita-wanita Tuhan, memiliki roh lemah lembut dan kasih itu. Mau bayar harga, to respect, menghormati satu sama lain. Bahkan firman Tuhan mengatakan, hormatilah suamimu. Suami itu, saudara, paling butuh dihormati. Jangan sekali-sekali kita sebagai istri menjelekkan suami kita di antara teman-teman atau orang lain. Oh tidak, jangan, saudara. Ya, suami itu perlu dihargai. Itu apa sih tangkinya suami itu? Kalau istri senang dikasihi, tetapi suami kebutuhannya adalah dihormati. Jadi biarlah firman Tuhan yang menuntun kita, setiap para wanita, saudara yang punya anak, yang punya cucu perempuan, ajarkan mereka, karena suatu hari mereka akan menikah. Dan waktu menikah mereka membawa prinsip-prinsip kerajaan Allah ini. Dan mau bayar harga enggak? To forgive, untuk mengampuni. Saya pernah mengalami masalah bersama suami saya. Tidak bisa mengampuni, saya nangis berhari-hari, saudara. Bukan nangisin suami saya, karena hati ini enggak rela untuk mengampuni. Benar, kayaknya aduh. Tetapi saudara tahu apa yang saya dapatkan dari Tuhan? Saya waktu masuk ke menara doa, saya hanya bergumul sama Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Saudara, Tuhan tunjukkan salib pada saya. Di situ saya mengerti, Tuhan Yesus, terima kasih, saya gak pantas untuk menerima pengampunan daripadamu. Siapa saya yang tidak mau melepaskan pengampunan kepada suami saya? Saya tidak lebih daripada engkau, sama sekali tidak. Saudara yang dikasihi, biarlah kasih Kristus yang mengampuni setiap kita, sehingga kita tidak masuk ke dalam kebinasaan. Kita pakai kasih itu untuk mengampuni. Lukas 17 ayat 3. Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Tentu tegur dengan kasih, saudara. Dan jikalau ia menyesal, jikalau orang itu berkata kepada saudara, aduh saya bersalah, saya ini, ampuni dia. Ini firman Tuhan, ampuni, saudara. Ayat keempat dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu. 7 kali sehari loh, saudara.
dan berkata, aku menyesal ini Tuhan katakan, engkau harus mengampuni dia. Wow, bagaimana Tuhan? Bagaimana bisa mengampuni dia begitu bersalah terus-terusan? Tapi ini firman Tuhan, enggak sulit. Tetapi lihat saudara, ayat kelima. Ayat kelima dikatakan, ini yang berkata kepada Tuhan Yesus rasul-rasul loh, bukan orang-orang biasa. Rasul-rasul aja berkata begitu, kaget waktu Tuhan Yesus katakan itu. Lalu mereka berkata, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Karena mereka tahu, mana mungkin Tuhan, mana mungkin bisa. Dia sudah menyakiti hati saya luar biasa. Apalagi orang yang kita kasihi, saudara ya. Kalau menyakiti hati kita itu lebih sulit untuk mengampuni. Karena saya udah lewatin, saudara. Sulit. Kalau bisa Tuhan angkat dia rapture aja gitu. Tapi ini kata perintah Tuhan. Rasul-rasul bilang tidak bisa. Tuhan tambahin deh iman kami. Dan apa yang Yesus katakan? Ayat ke-6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata ke pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Iman sebesar biji sesawi itu kecil, saudara. Tetapi iman sebesar biji sesawi berjalan bersama Tuhan Yesus, terkoneksi kepada Tuhan Yesus, mempunyai kuasa, power yang sangat-sangat luar biasa. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hidup karena melihat. Saat ini saudara melihat keluarga saudara mungkin masih berantakan, masih tidak seperti yang kau harapkan. Tapi lihatlah dengan iman. Tahun ini Bapak Gembala mencanangkan the year of faith. Dan biarlah iman sebesar biji sesawi. Saat ini saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap iman-iman daripada setiap kita bergerak dan bertumbuh di dalam nama Yesus. Sehingga iman itulah yang kau pakai untuk mengalahkan, untuk kuat melewati segala badai. Tetap bisa berjuang untuk melihat apa yang Tuhan sudah siapkan. Jangan lihat apa yang kejadian saat ini, tapi lihat apa yang Tuhan sudah siapkan dan berjuang, saudara. Kita harus berjuang. Dampak itu apa? Dampak kasih dalam rumah tangga. Banyak, saudara. Saya akan ambil beberapa saja dampak kasih di dalam rumah tangga. Yang pertama, boleh slide yang berikutnya. Memulihkan hubungan, ya, memulihkan hubungan. Dan di dalam keluarga terjadi kesembuhan. Kita akan mendengar kesaksian dari suami Pastor Linda, seorang wanita hamba Tuhan, istri, ibu yang saya tahu melewati begitu banyak pergumulan dalam hidupnya. Bukan hanya hubungan keluarga, hubungan ekonomi, hubungan segala macam dia Pastor Linda harus lewati dengan air mata, dengan segala udah sulit sekali. Tetapi apa yang ia lakukan, dia tidak melihat apa yang terjadi saat ini. Dia beriman, dia tetap melakukan bagiannya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai hamba Tuhan. Dan kita akan mendengar apa yang suaminya, Bapak Edison, katakan untuk istrinya. Mari kita dengarkan kesaksian ini. Bisa tolong dinaikkan kesaksian dari Pak Edison. Selamat hari kasih sayang semua, salam sehat. Di sini saya mau menyaksikan kasih sayang di dalam keluarga saya. Saya Edison Marpaung dengan Ibu Linda Rosiano Tagalung dengan anak-anak. Saya menyaksikan di mana untuk membesarkan anak-anak, istri saya selalu menopang dengan doa hingga anak-anak sampai selesai sekolah semua kami berjuang dengan doa, dan istri saya selalu menopang saya
hingga pada hari ini kami sudah punya cucu dan sudah punya mantu. Anak kita juga sudah selesai semua sekolah. Itu semua tidak luput dari pertolongan Tuhan dan dukungan dari doa-doa saya. Hingga pada saat ini semua anak-anak sudah selesai sekolah. Puji Tuhan untuk selanjutnya, kiranya Tuhan melindungi dan memelihara kami keluarga besar Edison Marpao dan Bu Linda Rosiana Tegalung. Selalu Tuhan memberkati di dalam menjalani hidup ini ke depan. Adapun semua itu tantangan-tantangan, selalu Tuhan memberikan jalan bisa kami lewati. Selalu ada solusi-solusi dari Tuhan. Hingga pada saat ini kami bisa saling menyayangi. Istri menjadi penolong bagi saya di dalam menjalankan hidup ini, khususnya di dalam untuk membesarkan anak-anak saya semua. Sekalipun saya di dalam sakit, dia selalu menopang saya, dan Tuhan juga menjamah saya hingga pada saat ini saya sudah sehat. Istri saya benar-benar sebagai penolong bagi saya dan selalu menopang di dalam doa, dan doa-doanya selalu didengarkan oleh Tuhan. Hingga pada saat ini kami sekeluarga dalam kasih sayang dan berbahagia sampai punya cucu, dan Tuhan selalu memberkati kami dan memelihara kami. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Edison. Bersama saya ada Pastor Linda. Mungkin Pastor Linda bisa sedikit saja menyampaikan apa sih yang dialami oleh Pak Edison sehingga Bapak bisa begitu memuji Ibu sebagai seorang penolong, penopang. Bahkan tadi Pak Edison mengatakan saya jamah. Apa sih kok bisa yang membuat perubahan itu, keadaannya seperti apa? Boleh sedikit ceritakan biar kita tahu setidaknya apa sih yang terjadi. Silakan di-unmute dulu Bu Linda. Oke. Shalom, puji Tuhan buat kita semua Victorious Woman, wanita-wanita yang hebat dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya tadi sudah mendengar firman Tuhan dan sudah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mau menceritakan perjalanan rumah tangga saya, pernikahan saya bersama suami sudah melewati usia 34 tahun. Wow, sudah tua ya, sudah panjang ya kami lewati. Di dalam menjalani rumah tangga ini tentu kita tahu ya, kita pasti semua yang sudah menjalani rumah tangga bukan tidak ada badai, topan, ya, permasalahan apapun yang kita alami pasti ada. Nah, saya sudah melewati itu di masa-masa pernikahan yang saya jalani, di masa-masa usia 5 tahun pernikahan sampai ke 15 tahun pernikahan. Disitulah badai yang sangat-sangat berat yang saya rasakan, karena waktu itu saya belum mendapat, memang kasih Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita seperti Pastor Monik tadi katakan, tapi saya belum membuka hati bagi kasih Tuhan itu. Saya belum meresponi akan kasih Tuhan. Nah, ketika saya diperhadapkan dengan masalah, ya yaitu masalah di dalam rumah tangga saya melalui kehidupan suami saya yang dia terpengaruh dengan lingkungan di mana dia bekerja, karena dia seorang pengusaha, dia jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa judi, mabuk-mabukan, ya, dan sehingga semuanya lah. Tentu kalau sudah hidup dalam judi itu rumah tangga, ekonomi rumah tangga pasti berantakan. Nah, itu sudah jelas. Terlebih bagaimana hati seorang wanita ya
kalau suami kita mendapatkan suami yang seperti itu, kita maunya suami kita di dalam rumah tangga itu ya baik-baik aja, bekerja baik sebagai kepala keluarga. Apalagi pada saat itu saya sudah mendapatkan 2 anak, sampai yang ketiga waktu itu masih di dalam kandungan. Nah, sampai saat itu suami saya itu maunya saya itu ya berubahlah. Nah, saya untuk merubah suami saya itu dengan maunya saya, dengan kekuatan saya, karena saya belum mendapatkan kasih yang dari Tuhan itu dalam hidup saya. Pikiran saya mau merubah dia ya seperti apanya, ya apa yang bisa saya lakukan ya, dengan kekuatan saya, dengan cara-cara dunia gitu. Saya melabrak dia, saya membawa anak saya, mendapatkan dia membawa anak saya taruhkan di meja judinya, bahkan sampai saya tidak kuat, saya panggil polisi untuk memberhentikan mereka gitu ketika di meja judi. Dan hal itu tidak ya pada saat itu dia pulang, tapi dia tetap lakukan lagi terus seperti itu. Dan sampai saya ini sudah tidak kuat, saya akhirnya mendapat kasih yang daripada Tuhan. Disitulah saya mendapat jamahan Tuhan. Saya sudah nggak kuat, saya mendapat jamahan Tuhan, saya sampai nangis berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah tidak kuat, saya serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Apalagi saya melihat anak-anak saya yang masih kecil. Nah, karena ekonomi bukannya makin baik, yang ada makin habis. Nah, saya sudah melakukan dengan kekuatan saya dan tidak berhasil, tapi puji Tuhan, disitulah Tuhan menjamah saya dengan kasih-Nya. Makanya tadi saya dari awal kita masuk ibadah, puji-pujian yang kita naikkan tadi itu benar-benar puji-pujian ketika saya mendapatkan jamahan Tuhan. Itu puji-pujian yang kita naikkan pada saat hari itu puji-pujian itu semua. Makanya saya sampai meneteskan air mata. Tuhan, saya teringat kembali 25 tahun yang lalu, Tuhan, di mana Tuhan menjamah saya dengan kasih-Nya Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya meresponi akan kasih Tuhan. Ya, disitulah saya mengalami kasih Tuhan, kasih mula-mulanya Tuhan. Dan disitulah saya membuka hati untuk Tuhan, meresponi akan panggilan Tuhan. Dan di situ saya tidak lagi melakukan apa yang saya lakukan seperti dengan kekuatan saya, dengan akal pikiran saya untuk merubah suami. Tidak, saya hanya bisa datang kepada Tuhan. Saya hanya bawa di dalam doa saya kepada Tuhan. Saya mengikuti doa puasa. Ya, setiap kegiatan di gereja saya ikutin. Dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu saya mengikuti. Nah, dan di situ saya membawa nama suami saya ini kepada Tuhan. Saya berdoa, saya berdoa kepada Tuhan biar Tuhan yang menjamah dia. Nah, disitulah titik balik dari pertobatan saya bersama suami dan keluarga. Nah, sesudah saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, sesudah saya dibaptis, sesudah saya komitmen kepada Tuhan, dengan beriringnya waktu Tuhan menjamah suami saya. Tuhan menangkap dia, ya. Tuhan mengubahkan dia, dan Tuhan dia juga memberikan dirinya kepada Tuhan, ya. Dengan berjalannya waktu, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dia sudah meninggalkan kebiasaannya, ya, judi, mabuk-mabukan, dan dia sudah meninggalkan semua. Bahkan rokok juga dia sudah tinggalkan semua, karena dia sudah menerima juga kasih Tuhan itu di dalam kehidupannya. Memang walaupun keadaan ekonomi ya belum pulih, tapi kami karena mengalami kasih Tuhan, hati ini melimpah dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami tidak lagi fokus kepada ekonomi. Kami percaya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Disitulah anak-anak saya boleh melihat saya bahwa mamanya begitu luar biasa sebagai tiang doa.
Dan saya juga membawa anak-anak saya ini, membiasakan anak-anak saya untuk kami sama-sama duduk di kaki Tuhan. Jadi dari kecil anak-anak saya ini dulu saya ajarkan untuk kami berdoa bersama-sama. Nah, disitulah kami boleh lihat pemulihan-pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berkomitmen sekeluarga melayani Tuhan. Kami memberikan hidup kami kepada Tuhan. Kalau teman-teman yang lama ya bisa tahu ya bahwa anak saya itu dulu masih bayi, masih kecil anak-anak saya ini masih kecil ketika saya bawa melayani di GBI Rem dulu di GBI Rem. Bahkan anak-anak saya ketika saya melayani anak saya itu masih guling-gulingan di lantai. Nah, di situ masih kecil sudah diajari melayani sampai mereka remaja, sampai mereka sudah tamat SMA, kuliah, dan tetap mereka melayani Tuhan. Kami bersama-sama melayani Tuhan. Dan disitulah kami boleh lihat bagaimana campur tangan Tuhan, seperti moto gereja kita, yaitu Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami boleh lihat Tuhan itu bukan Tuhan yang ingkar janji, Dia Tuhan yang menepati setiap janji-janjinya. Apa yang hilang dulu di dalam kehidupan kami, ekonomi kami, Tuhan itu ganti, bahkan menggantinya berlipat kali ganda. Ya, kami tidak pernah ketika kami susah, kami tidak pernah untuk lari kepada keluarga, tidak pernah kami untuk bilang bahwa kami butuh ini susah atau anak-anak kami mau butuh sekolah. Tidak, saya mengajarkan kepada anak-anak saya dari kecil, saya bilang kalau kalian mau sekolah andalkan Tuhan, belajar yang sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Nah, di situ anak-anak saya melihat bagaimana iman dari orang tuanya, dan mereka juga berprestasi di sekolah. Rata-rata anak-anak saya kuliah di universitas negeri yang mendapatkan beasiswa. Mereka itu mendapatkan beasiswa dan mereka tamat, sehingga sekarang yang ada yang sudah captain. Nah, yang sudah anak saya yang kedua ada captain, anak saya yang Patricia ada tamatan dari IPB, anak saya yang ketiga juga sudah tamat dari universitas negeri juga. Nah, dan ketiga anak-anak saya dua sudah menikah dan satu yang kecil sudah bekerja dan juga masih melayani bersama dengan kami. Jadi begitu Tuhan luar biasa ya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya jika kita meresponi akan Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang menepati setiap janji-janji. Memang di dalam perjalanan kehidupan kami juga sesudah kami hidup di dalam Tuhan, bukan tidak ada lagi tantangan atau hidupnya udah aman-aman, tidak. Nah, tahun 2019 di situ juga kami diperhadapkan dengan satu ujian, yaitu melalui kesehatan suami saya. Tanpa kami pikirkan, tanpa kami duga, suami terdeteksi dengan kanker lambung, ya, kanker lambung, dan di situ harus dioperasi. Saya berkata kepada Tuhan, ya di situ memang saya hancur hati, tapi hancur hatinya saya tidak lagi mengandalkan kekuatan saya hanya lari di kaki Tuhan. Saya mengajak anak-anak saya mendapat kabar dari dokter dan sesudah hasil biopsinya mengatakan ini kanker, dan kami hanya bawa duduk di kaki Tuhan, kami memuji Tuhan. Anak saya ambil gitar, dia menaikkan pujian, kami sambil pujian penyembahan, kami berdoa. Di situ Tuhan menguatkan kami dengan firman-Nya, dan Tuhan menyatakan kasih-Nya juga kepada kami di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi yang sudah Pastor Moni juga katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Karena Tuhan adalah kasih, Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mengasihinya. Yes, saya pegang janji firman Tuhan, ya. Saya katakan terima kasih Tuhan, Kau memberikan kekuatan bagi kami dikala kami menghadapi badai, dikala kami menghadapi gelombang yang tidak kami duga menghantam lagi di dalam rumah tangga kami. Tapi kami tahu kemana kami lari ketika badai itu datang. Kami tahu bahwa kekuatan, kesembuhan hanya berasal daripada Tuhan.
Puji Tuhan kami bisa lewati itu, dan suami saya boleh melewati itu, bahkan ketika melewati kemoterapi, dan pada saat hari ini dia boleh sehat dan semua sel kansernya sudah bersih dalam kehidupannya, ya, di dalam tubuhnya. Jadi itu yang suami saya juga saksikan, ya, bagaimana ketika kami diperhadapkan dengan permasalahan itu, saya bukan bukan malah menjatuhkan, bukan malah ngomelin, bukan malah apa, saya hanya bisa bawa di bawah kaki Tuhan. Kami hanya berdoa, hanya itulah kekuatan kami dalam Tuhan. Jadi saya juga mewariskan itu kepada anak-anak saya. Untuk apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, tetap andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Baik ketika mereka juga mau menjalani masuk di dalam rumah tangga juga, kemarin bulan November anak saya Meir ketika berumah tangga setahun prosesnya bersama dengan Cynthia, banyak tantangan yang kami hadapi, ya, dari pihak keluarganya Cynthia. Tapi karena anak ini sudah sepakat berdua, saya sudah konselingin mereka, dan saya berkata kepada mereka, tenang, bawa di kaki Tuhan. Jika Tuhan sudah mau mempersatukan kalian, memang sudah menjadikan kalian pasangan yang sudah mau dipersatukan Tuhan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berperkara. Walau siapapun nanti yang akan menentang ataupun yang akan menghalangi, kita lihat Tuhan yang berperkara, saya bilang. Dan puji Tuhan, dalam 1 tahun kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja, ya, bagaimana Tuhan bekerja, dan mereka dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan kudus. Dan kami boleh melihat orang-orang yang menentang itu, pas di hari pernikahan, di pas pesta resepsi, dia datang, dia nangis, dia minta maaf. Disitulah luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan yang Haleluya. itu yang boleh dilihat anak-anak saya, ya, bagaimana saya selalu mengatakan iman itu kepada mereka. Jadi inilah yang menjadi kesaksian saya buat kita semua wanita-wanita yang hebat. Mari kita meresponi setiap kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita buka hati kita, ya. Kita perbesar kapasitas iman kita kepada Tuhan. Apapun badai, permasalahan, topan yang menghadapi di dalam rumah tangga kita, mari kita undang Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita. Tuhan pasti membawa rumah tangga kita tetap di jalannya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kesaksian saya jadi berkat bagi banyak wanita-wanita yang hebat pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pastor Linda, beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tidak ada yang mustahil, ya saudara, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, Dia yang berperkara, Dia yang berjuang bagi kita. Kasih di dalam rumah tangga, bayar harga, mengandalkan Tuhan. Ia memulihkan, bukan hanya memulihkan apa hubungan yang sudah hampir hancur. Coba tadi bayangin anak dibawa ke meja judi, ditaruh di atas meja judi begitu, tapi itu pun tidak mengubah. Tetapi waktu Ibu Linda datang kepada Tuhan, tersungkur menerima kasih Tuhan, istrinya dulu dijamah sama Tuhan, baru semuanya berbalik satu persatu Tuhan pulihkan. Itulah, ya. Dan apalagi dampak kasih di dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah mengubah status. Tadi kita udah dengar status keadaan berubah, saudara. Yang keempat, kalau kita mempunyai kasih di dalam rumah tangga, saudara, hidup itu, ya, penuh dengan damai sejahtera. Tadi kita juga dengar kesaksian, oh ya, ekonomi masih berantakan, ekonomi masih sulit, tetapi saudara, karena ada kasih, karena sudah ditambah Tuhan, semuanya berubah. Ada yang dalam hidup, ya. Sorry, ada sebagian. Oke. Dan dampak dalam keluarga membawa jiwa-jiwa bagi Yesus, saudara. Kita, hidup kita dapat membawa jiwa-jiwa bagi Yesus. Dan
yang lainnya apa? Dampak kasih dalam keluarga. Ini untuk setiap kita nih, setiap kita para wanita, meninggalkan warisan yang baik bagi keturunanmu. Kita dengarkan klip sedikit singkat kesaksian apa sih warisan yang ditinggalkan bagi keturunan. Di sini kesaksian daripada Mayor. Silahkan Sister Shirley. Halo, saya Mayer. Saya Cynthia. Kami berdua sebagai pasangan suami istri akan memberikan pendapat kami mengenai hari kasih sayang terhadap seseorang. Apa yang orang itu telah perbuat, ya khususnya seperti pasangan saya, istri saya, begitu juga ibu saya. Bagi aku, istriku sangat amat mencintaiku. Dia rela berkorban, dia sayangnya aku, penuhi aku, selalu memperhatikan aku, apapun yang menjadi keinginan dan kebutuhanku sehari-hari. Selama kami kurang lebih 3 bulan ya, hampir 3 bulan ya, kita mengarungi bahtera rumah tangga ini. Ya, sejauh ini pandanganku kepada istriku ya, dia menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pun juga sebagai suami akan selalu menyayangi dia setiap saat, kapanpun dan dimanapun kami berada. Kalau seorang ibu, wow, sungguh tidak ada batasnya. Ibu, khususnya mami yang ada di rumah, sangat luar biasa bagi anak-anaknya. Khususnya aku, beliau telah berjuang, berkorban bagi aku khususnya anaknya dan kami khususnya anak-anaknya. Semenjak kami dilahirkan ke dunia ini, dia sudah sungguh sangat amat berjuang melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita hingga sampai saat ini kita pun berhasil. Dia terus mensupport, dia terus sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Itu Wonder Woman bisa dibilang lah ya. Wonder Woman ya. Ya, Wonder Woman yang ada di rumah, Wonder Woman di keluarga. di keluarga. Kita intinya memberikan pembelajaran, mengingatkan tentang hal yang baik dan hal yang buruk kepada anak-anaknya. Dia tidak kenal lelah, dia selalu berjuang, khususnya berdoa kepada Tuhan untuk supaya anak-anaknya dapat berhasil dan bisa membanggakan dirinya sebagai orang tua. Pokoknya ibu kami, mami kami sungguh luar biasa. Kasih sayang seorang mertua itu tidak sebatas hanya sekedarnya mungkin ya, hanya kasih sayangnya menyerupai kasih sayang seorang ibu. Gimana dia memberikan perhatiannya itu dengan tulus, tidak melihat apakah ini anaknya atau ini menantunya, tapi dia bisa memberikan kasih sayang itu sama persis dengan apa yang diberikan dengan anak-anak kandungnya gitu. Menurut saya kasih sayang seorang mertua di sini, yang mami di sini, dia kayaknya kasih sayang seorang ibu gitu. Dia memberikan perhatian, dia memberikan cinta kasih yang memang sewajarnya diberikan seorang ibu kepada anak. Itu aja dari kita mengenai penilaian kami tentang orang-orang yang kita cintai, khususnya orang tua kita, ibu dan pasangan kita. Pokoknya kami menyayangi ibu kami. We love you, Mami. Sungguh luar biasa ya saudara. Kita lihat bagaimana apa yang telah dilakukan oleh Ibu Lenda sebagai seorang ibu kepada suaminya, itu menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi saya percaya Mayor juga cari calon suami, calon istri yang seperti maminya yang biasa melayani, karena itu yang dia lihat. Jadi contohnya istrinya Sister Cynthia, saya percaya adalah seorang wanita yang suka melayani dan mengasihi. Luar biasa saudara ya. Kita percaya kita semua para wanita meninggalkan warisan yang luar biasa untuk anak-anak, karena value nilai hidup kita ditentukan oleh kapasitas dan iman yang kita miliki saudara. Kita perlu punya kapasitas dan iman yang lebih lagi ya. Dan sebesar apa dampak yang bisa kita berikan kepada orang lain ya, itu dipengaruhi oleh kasih iman yang terpancar, yang keluar dalam kehidupan kita. Jadi saudara, hidup yang mempunyai kasih dalam setiap kita akan sangat-sangat bernilai. Itu akan memberkati dan yang pasti menyenangkan hati Tuhan. Ada quote saudara, apapun yang kita lakukan dengan kasih ya, apapun yang kita lakukan dengan kasih
akan membawa dampak yang berbeda dan pasti akan memberkati. Jadi apapun yang saudara lakukan di dalam rumah suami istri itu bukan hanya kita mau merit, bukan hanya karena kita mau seneng loh ya, kita semua sekarang udah merit, tapi untuk anak-anak kita perlu sampaikan. Tetapi ada tujuan yang lebih daripada Tuhan, untuk melayani satu sama lain, untuk saling melengkapi, saling menolong, saling menopang ya. Dan ayat yang terakhir yang saya mau bagikan, pegang ini, 1 Petrus 4 ayat ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari saudara, kita kasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Dan sebelum saya tutup dengan doa, ada beberapa anak-anak daripada ibu-ibu di sini, mungkin saudara tidak tahu ya, tidak semua, tetapi beberapa yang menuliskan surat. Oke, ini ada, saya bacakan ya. Terima kasih atas semua, ini dari anaknya Ibu Linda. Terima kasih atas semua cinta kasih yang orang tua saya sudah berikan. Dari saya masih dalam perut sampai akhir hayat mereka. Sebenarnya terima kasih saya ini pasti tidak akan cukup. Karena itu sebagai anaknya, saya akan melanjutkan segala perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Jadi kebaikan itu akan terus berlanjut dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Mayor dan Cynthia dan Pastor Linda dan Pak Edison yang telah menjadi contoh untuk anak-anaknya. Ada lagi surat lain? Oke. Ini masih ya. Sebagai warisan dari orang tua, ini juga dari Mayor ya. Saya akan teruskan ke anak-anak saya tentunya. Paling awal, tetap setia mengandalkan Tuhan Yesus dan berserah kepadanya. Terus berusaha walaupun banyak badai pergumulan yang dilewati ke depannya. Juga mengajar untuk tetap rendah hati. Kembali anaknya melihat bagaimana orang tuanya berlaku dalam hidup, dan itu akan diwariskan. Mayor bilang kepada maminya, kepada papinya, apa yang telah mereka lihat mereka akan teruskan kepada anak-anaknya nantinya, dan kepada tentunya cucunya dan seterusnya. Puji Tuhan. Oke, ada surat lain lagi. Di sini ada Ibu Yeni. Apakah ada Ibu Yeni di sini? Maaf, saya tidak bisa lihat semua. Kalau ada Ibu Yeni, ada Bu Yeni nggak di sini ya? Ibu Yeni, Bu Lenti, ada Ibu Yeni nggak ya Bu Lenti? Saya nggak lihat nih, Bu. Sorry, saya nggak bisa lihat satu persatu. Kalau ada boleh di spotlight tolong ya. Ibu Yeni dan anaknya anaknya Mirlani Santoso. Dear Mom, terima kasih untuk waktu yang sudah Mami luangkan setiap aku butuhkan. Dear Mom, betapa beruntungnya aku karena Mami selalu ada untuk aku. Dear Mom, terima kasih untuk menjadi penyemangatku sehingga sampai saat ini. I love you Mami. Tuhan sayang Mami dan selalu memberkati Mami. Wow, terima kasih Mirlani. Ini untuk Ibu Yeni ya. Oke, surat lainnya lagi. Silakan Ibu Nia. Tadi yang berdoa itu Ibu Nia. Boleh di spotlight Ibu Nia. Tolong Shelly atau Wince, siapa adminnya, tolong bantu. Ibu Nia di mana? Saya nggak bisa lihat soalnya di sini ya. Ibu Antonia dan Elizabeth. Panggilan Ibu Antonia itu Ibu Nia. Ibu Nia, Mama, kau telah melihat aku tertawa. Ya, kau juga pernah melihat aku menangis dan kau selalu ada di sana bersamaku. Aku mungkin tidak selalu mengatakan hal ini, tetapi terima kasih untuk segalanya dan aku mencintaimu. Jesus bless you. Terima kasih Sister Elizabeth, kata-kata yang begitu indah untuk Mami ya, untuk Ibu Nia. Ibu Nia adalah salah satu pendoa dari GBI Viva, saudara. Oke, apakah ada surat lainnya lagi? Silahkan. Oh, Ibu Lenti, ini ada Ibu Lenti nih, ada Ibu Lenti dengan ini Oliver ya, Oliver. Oke, untuk Mama,
Terima kasih untuk masakin makanan enak setiap hari. Doa-doa buat kebaikan keluarga dan untuk banyak yang lain-lain. Oh, walaupun kadang mama cerewet dan suka ngomel, Oli tahu bahwa itu karena kasih, dan apa saja yang mama lakukan, Oli pasti sayang sama mama. Wah, luar biasa ya, ini Ibu Lenti punya anak-anak yang penuh kasih dan selalu juga menyadari kalau mereka dikasihi. Ini penting saudara, anak-anak kita perlu tahu bahwa mereka dikasihi, bahwa mereka tidak dianggap ada pilih kasih segala. Kita mungkin cara kita mengasihi anak-anak berbeda-beda, tetapi semuanya harus dapat sungguh-sungguh tahu bahwa orang tua mengasihi. Ya, walaupun cerewet, Oli tahu cerewetnya bukan karena cerewet, tapi karena sayang. Ya, orang, bahkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Orang yang kukasihi ku hajar, ku tegur gitu ya. Jadi memang kita sebagai orang tua harus ini. Oke, terima kasih Oli untuk mama. Oke, ini siapa yang tahu ini siapa ya? Oh, udah ada namanya, Ibu Lika. Ibu Lika ini dari anak putrinya yang ada di Jerman saat ini. Dear my mother, I don't say this a lot. Saya tidak sering mengatakan ini, but I appreciate what you have done for me. I pray that God surround you with His arm of protection, and God will fill you with His strength and energy so that you are able to get through your day effortlessly. Saya berdoa Tuhan senantiasa bersamamu dengan sayap pelindungannya, dan Tuhan memenuhimu dengan kekuatan dan energi supaya mama dapat melewati hari-hari dengan mudah. Terima kasih mama untuk semua doa dan dukungannya. See you soon. Love, Marcella. Ini fotonya masih baby nih, tapi sekarang udah jadi wanita cantik, udah mau merit ya, tahun depan udah mau merit ya Ibu Lika. Ini kasih-kasih yang luar biasa. Oke, apakah ada lagi atau cuman itu saja? Itu saja ya. Ya, terima kasih untuk semua anak-anak daripada hamba-hambanya yang ada. Kita sangat diberkati. Terima kasih untuk kesaksian, dan biarlah saat ini kita tutup di dalam doa. Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Oh haleluya ya rabashe tekera labaha rabashe tekera labaha takarabashe tekere dede. Oh Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada hari ini kasih-Mu kembali memulihkan setiap kami. Kalau ada di antara saat ini hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang merasa letih, capek, rasanya aduh Tuhan, kenapa doa saya belum dijawab? Mari saudara datang kepada Tuhan, buka hatimu saat ini. Biarlah Tuhan yang memulihkan, menjamah engkau. Oh haleluya, terimalah kasih Tuhan itu mengalir Tuhan, mengalir, penuhi Tuhan, jamah, pulihkan, berikan kekuatan baru Tuhan, iman yang bergerak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau memberikan kasih-Mu lebih lagi kepada setiap kami, menyegarkan kami yang letih lesu. Kau berikan kelegaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pakai hidup setiap kami untuk menjadi alat di dalam keluarga kami masing-masing, untuk membawa pemulihan, membawa kesembuhan, untuk mengubah keadaan seperti yang Engkau rindukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan pada waktu keluarga kami dipulihkan, akan banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan, dimenangkan melalui keluarga kami.
kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena roh Allah yang ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kasih-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oh haleluya, terima kasih saudara yang dikasihi. Saya percaya kasih Tuhan ada atas setiap saudara. Saya serahkan kepada Ibu Lenti. Silakan Ibu Lenti. Baik, Monik,